Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifka Fitra Ramadhani, Prodi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan. Jadi, kita akan membahas tentang penyuluhan model dahulu versus zaman kemajuan teknologi informasi, penyuluhan dan komunikasi perikanan dan kelautan. Yang pertama, kita membahas tentang penyuluhan. Menurut KBBI, penyuluh berasal dari kata suluh yang berarti barang yang dipakai untuk media penerangan atau obor, sedangkan penyuluh adalah orang yang bertugas memberikan penerangan atau petunjuk jalan. Menurut Universitas Oxford dan Cambridge sekitar tahun 1850, Existential yang melakukan diskusi-diskusi mengenai bagaimana memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di sekitar tempat tinggal penduduk, terutama dengan cepatnya pertumbuhan penduduk di daerah industri dan perkotaan. Secara umum, penyuluhan dalam arti umum berarti ilmu sosial yang mempelajari sistem dan perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut ahli BAN 1990, penyuluhan merupakan sebuah intervensi sosial yang melibatkan penggunaan komunikasi informasi secara sadar untuk membantu masyarakat membentuk pendapat mereka sendiri dan mengambil keputusan dengan baik. Penyuluhan adalah proses perubahan sosial, ekonomi, dan politik untuk memberdayakan dan memperkuat kemampuan semua stakeholders melalui proses belajar bersama yang partisipan agar terjadi perubahan perilaku pada diri setiap individu dan masyarakatnya untuk mengelola kegiatan yang semakin produktif dan efisien demi terwujudnya kehidupan yang baik dan semakin sejahtera secara berkelanjutan. Metode penyuluhan. Pengertian yang pertama yaitu cara yang digunakan untuk mendekatkan penyuluhan dengan sasaran penyuluhannya. Kedua, cara penyampaian materi penyuluhan perikanan melalui media komunikasi oleh penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha perikanan beserta keluarganya. Yang ketiga, suatu teknik atau cara agar komunikasi dalam kegiatan penyuluhan perikanan dapat efektif. Yang ketiga yaitu metode zaman dahulu. Yang pertama, ada metode berdasarkan pendekatan perseorangan. Di antaranya ada hubungan telepon, anjang sana, surat menyurat, kontak informasi, undangan, dan magang. Yang kedua, ada metode berdasarkan pendekatan kelompok. Yang pertama ada ceramah dan diskusi, rapat, demonstrasi, temu karya, temu lapang, serasehan, perlombaan pemutaran slide, dan penyuluhan kelompok lainnya. Yang ketiga ada metode berdasarkan pendekatan massal. Di antaranya ada rapat umum, siaran melalui media massa, pemutaran film, penerbitan visual, dan pertunjukan kesenian rakyat. Yang keempat adalah metode zaman sekarang. Yang pertama, di penyuluhan pertanian era sekarang, petani tak lagi berposisi sebagai subjek penyuluhan, namun sudah bergeser menjadi objek. Yang kedua, penyuluh dan petani, mereka kini tak lagi harus bertemu di sawah, melainkan sudah bisa berinteraksi secara intens lewat beragam medium sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi. Begitu juga dengan para nelayan dan penyuluh, mereka bisa saja bertemu di sekitaran pantai sebelum nelayan pergi melaut. Yang ketiga, petani atau nelayan bisa dengan bebas untuk menyuarakan pendapatnya dan memberikan masukan kepada penyuluh. Dan keempat, petani atau nelayan tidak hanya terhubung dengan penyuluh di daerahnya,
namun juga bisa berinteraksi dengan penyuluh dan petani atau nelayan yang ada di wilayah lain. Jika ada kritik atau saran dari teman-teman sekalian, itu akan sangat membantu.